Selamat malam pembina. Jadi pada kali ini kita akan masuk ke 4.5.5 yaitu explore RISC APIs with API Simulator and Postman, atau kita sebut dengan menjelajah RISC API dengan API Simulator dan Postman. Pertama-tama kita aktifkan VirtualBox kita dan Defax FM kita. Baik, pertama kita buka browser web Chromium kita. Kita buka ini. Kita buka web browser kita. Chromium web browser. Setelah itu kita buka school library. Setelah itu kita klik ini untuk menuju ke dokumen APA. Setelah itu kita akan mencontohkan buku menggunakan Getbooks APA. Ya, di sini banyak list-listnya. Berikut adalah Getbooks APA. Bisa kita lihat, kita perbesar di sini, kita perbesar lagi. Ya, di sini ada Getbooks APA. Selanjutnya kita akan mengklik try it out untuk melihat fasilitas dari Getbooks APA. Setelah itu kita execute. Baik, selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur dari Getbooks APA. Yang pertama di sini ada call, di mana itu adalah perintah call yang merupakan fasilitas untuk kita dapat mengakses informasi yang sama untuk Books APA. Misalnya request URL, di mana URL ini digunakan dalam permintaan APA yang dapat digunakan untuk meminta informasi menggunakan call, Postman, dan Python. Misalnya kita masuk ke code. Baik, code ini adalah kode respon dari HTTP:200 yang menunjukkan panggilan yang berhasil. Misalnya deskripsi, ya kita lihat di sini ya. Kita lihat. Baik, kita ke langkah selanjutnya. Kita akan menggunakan perintah call, di mana API Getbooks menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan respon yang menggunakan call. Call adalah alat baris perintah untuk mentransfer data ke atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk HTTP dan HTTPS. Baik, kita langsung saja akan copy paste ini ke terminal. Kita akan membuka terminal. Baik, langsung saja kita copy, langsung kita enter, maka akan terlihat list buku. Baik, selanjutnya kita ke langkah ke-7, yaitu kita akan membuat list buku dengan ISBN yang menggunakan Getbooks APA. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke school library. Kita akan mengubah ke parameter ini include boolean ke true. Lalu kita langsung saja kita execute. Baik, setelah kita execute, terdapat perubahan seperti di call, di mana ada penambahan seperti ini, accept application JSON, dan pada URL juga terdapat ISBN di setiap ininya, di setiap barisnya. Baik, selanjutnya kita akan ke langkah 8, yakni mendapatkan token menggunakan post login via basic APA. Ya, kita tutup saja Getbooks-nya. Kita berangkat ke post login via basic. Kita try it out.
Kita pastikan di sini tidak no parameter, langsung kita saja kita execute. Kita masukkan username, yakni Cisco, dan untuk passwordnya yakni Cisco123 tanda seru. Kemudian dari besar Cisco123 tanda seru. Baik, langsung kita sign in. Ya, sudah masuk. Baik, di sini kita akan mendapatkan token. Ya, demikianlah ada tokennya. Ini di sini ada token. Dapat. Selanjutnya kita copy token yang berada di dalam tanda petik. Ya, kita paste saja, kita copy. Selanjutnya kita akan ke authorize. Kita masukkan, kita paste password token yang tadi, lalu kita authorize. Ya, di sini kita sudah masuk. Baik, kita close saja. Setelah itu kita akan masuk ke langkah 9, yang ini menambahkan buku menggunakan Postbooks API. Kita langsung saja kita tutup post login very basicnya, kita akan masuk ke Postbooks. Kita try it out. Baik, selanjutnya kita akan memodify dengan yang ada di panduan. Kita copy saja, kita salin, lalu kita paste. Langsung saja kita execute. Sini tanda 200 berarti menandakan sudah berhasil, dan ID 4 itu sudah kita tambahkan pada response bodinya. Selanjutnya kita akan menambahkan buku lainnya. Kita langsung copy, kita tambah di sini, lalu kita paste, langsung kita execute, dan kembali ke lagi kodenya berhasil, dan ID 5 sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan kembali ke getBooks, kita tutup. Baik, langsung kita execute. Kita lihat apakah ID 4 sudah dan ID 5 sudah buku kita sudah berhasil ditambahkan. Ya, sudah berhasil. Kita lihat di sini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 11, di mana kita akan melihat list buku tertentu menggunakan getBooks dalam kurung Travel ID API. Kita kembali ke web browser. Di sini kita getBooks. Langsung saja kita try it out. Kita masukkan ID 4, kita execute, kita lihat. Kan kita lihat informasi yang diberikan oleh call dan request URL, partner perintah call untuk melakukan fungsi yang sama menggunakan call. Verifikasi bahwa get berasal dalam resource server. Kode 200 berarti postingan berhasil. Di badan respon kita dapat melihat buku yang kita minta dengan ID 4. Lalu kita akan klik bila get books ID API untuk menuntut jendelanya. Selanjutnya kita ke step berikutnya, yaitu menghapus list buku tertentu menggunakan delete books ID API. Kita klik delete books ID, kita try it out. Kita akan menghapus dengan ID yang 4. Kita langsung saja execute. Ya, di sini kode 200 berarti itu sudah menandakan berhasil. Baik, setelah kita sudah menghapus, kita akan melihat di getBooks apakah buku dengan ID 4 sudah terhapus. Langsung kita execute. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, betul, buku dengan ID 4 sudah terhapus. Baik, selanjutnya kita akan membuat panggilan API ke simulator API dengan menggunakan Postman. Di bagian ini kita akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang kita buat di dokumentasi standar library API. Postman adalah alat yang berguna ketika situs pengembang API tidak tersedia, memberikan kemampuan untuk menyimpan,
mengatur dan menggunakan kembali API dengan mudah. Langkah pertama kita akan membuka Postman. Selanjutnya kita akan membuat tab baru. Langsung saja. Selanjutnya kita kembali ke Schoolberry, kita akan mengcopy request URL, kita copy request Schoolberry demo sampai booksnya saja. Langsung saja kita copy. Kita ke Postman, kita paste langsung saja. Ya, kita send. Kita lihat di sini status 200 berarti sudah betul. Selanjutnya kita lihat list buku yang telah ditampilkan, ya betul, di sini sudah sesuai dengan yang di Schoolberry tadi. Selanjutnya kita akan mendapatkan token menggunakan post login via basic API. Kita balik ke Postman, kita tambahkan saja. Ini get kita ganti menjadi post. Kita kembali ke Schoolberry. Kita tutup get books. Kita akan ke post login via basic. Baik, selanjutnya kita copy URL-nya. Kita balik ke Postman, kita ke bagian authorize. Kita ubah ke basic out. Baik, kita tadi lupa untuk copy, kita send. Username-nya kita masukkan Cisco 123. Kita seru, kita send, kita coba ulang. Baik, ketika sudah berhasil kita lihat, maka akan muncul token baru seperti di layar. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan buku menggunakan Postbook API. Kita tambahkan tab baru. Kita ubah ke post, kita kembali ke Schoolberry API, kita ke Postbook. Baik, selanjutnya kita akan copy URL, kita copy, kita pastekan ke sini. Di authorize, kita pilih ke API. Setelah itu kita di sini diminta value. Kita copy token yang kita dapat tadi, yang di dalam ini. Langsung kita copy, kita pindahkan ke value-nya, kita paste. Setelah itu kita pilih body, kita pilih raw, dan untuk teksnya kita pilih JSON. Setelah itu kita copy paste sesuai yang panduannya, kita salin, lalu kita paste. Ya, mohon maaf, kita salin, lalu kita paste. Baik, setelah itu kita send saja langsung. Baik, mohon maaf tadi kita lupa mengisi key-nya, kita isi tadi XAPK, dan di sini sudah berhasil dengan ditandai status 200 oke, tandanya sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan verifikasi apakah sudah berhasil atau tidak. Kita kembali ke tab get, lalu kita send. Ya, kita lihat apakah ID 4 sudah ditambahkan. Ya, di sini sudah ID 4 sudah berhasil ditambahkan. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan parameter tambahan dengan getBooks API. Kita kembali ke Schoolberry kita. Kita akan buka getBooks API.
tutup tadi. Lalu pada sort by string ini kita pilih author, ya, langsung saja kita execute. Sebelumnya kita telah mengubah. Baik, kita lihat hasilnya. Pada response body sudah direkam berdasarkan objek. Pertama di sini ya, tiga sudah di SCM, lalu Linux, lalu netacard, lalu IP, dan seterusnya. Kita lihat pada sesuai dengan author. Setelah kita lihat berdasarkan objek, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, kita akan copy paste ini kita akan ke Postman, lalu kita ke tab get tadi, kita hapus, paste, lalu kita send. Kita lihat apakah sini sudah berhasil. Ya, kita lihat sudah berubah juga sesuai dengan author, dimana pertama adalah Alan Johnson, lalu Cisco System, dan sampai selanjutnya. Misalnya kita akan menggunakan Python untuk menambahkan status buku ke simulator API, di mana kita dapat menggunakan alat coba spesifikasi Open API atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang kita inginkan. Namun kita harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah kita menulis program untuk menambahkan buku. Pada bagian ini kita akan mensimulasikan proses penambahan status buku dengan menggunakan pustaka pemalsu Python. Baik, kita akan mulai. Baik, langsung saja kita akan menuju ke Visual Code. Baik, setelah kita buka ini Visual Studio Code, kita masuk ke Add Status Random Books. Pada bagian kali ini kita akan menggunakan modul Vector. Ini akan menggunakan Vector, dimana untuk melihat semua metode kita akan menggunakan Vector, dimana Vector adalah pustaka Python yang menghasilkan data atau palsu untuk kita. Program ini menggunakan perpustakaan Vector Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN secara acak. Kita dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang perpustakaan Vector. Namun, sebelum itu kita akan menyaksikan langkah-langkah berikut untuk melihat 252 metode untuk perpustakaan Vector. Setelah itu kita akan kembali ke terminal. Kita akan gunakan perintah Python 3 untuk memulai langkah-langkah selanjutnya. Kita salin. Kita paste saja. Baik, kita masukkan Python 3, dimana kita akan menggunakan bahasa Python. Selanjutnya kita akan memasukkan modul Vector dengan kita akan masukkan from Vector import Vector. Kita paste, kita enter. Ya, kita ikuti saja perintahnya. Ini kita terminal, baru fix, kita copy fix ini, kita salin, lalu kita paste. Lalu kita lagi fix. Ya, lalu kita tap 2 kali. Nah, di sini sudah terlihat semua metode Vector. Bisa kita lihat sangat banyak ya. Ini kita hanya akan menggunakan 3 modul saja, yaitu ini pertama fake catchphrase, lalu fake ISBN, lalu fake name. Selanjutnya kita akan berlatih menghasilkan data acak menggunakan perpustakaan Vector. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan perintah print my name is format fake name. Yang kita akan mencetak nama palsu kita hapus saja. Langsung kita paste, kita enter. Sekali lagi. Baik, kita sudah ngeprint nama kita. My name is format fake. My name is Nathan Hall.
Baik, lanjut kita ulang. Di sini kita lihat beberapa nama berbeda fake name, yaitu pertama ada Nathan Hall, Ariana Galbot, dan yang terakhir Luke Campos. Oke, selanjutnya kita copy ini for reference, copy, paste, enter. Ini kita tap sekali, kita copy lagi print fake name. Salin, lalu kita paste, enter. Lalu kita enter lagi ya. Di sini kita dapat berapa nama fake, yaitu Candacia, Linda, Ashley, Brian, Sarah, Crystal, hingga Jessica. Setelah itu kita akan keluar dari bahasa Python. Stay quit. Bentar ya, kita sudah keluar. Selanjutnya kita akan meninjau variabel fungsi. Kedua fungsi dalam program tersebut menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan Tomcat otorisasi dari Lions Polyberry API. Nah, kita balik ke ini. Ini ada IP host, login, dan password. Langsung kita ke langkah kelima meninjau fungsi getOutToken, di mana fungsi getOutToken menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan. Variabel R memanggil post metode untuk login via basic API dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan string untuk membangun URL permintaan. Baik, kita lihat jika FAP host API login basic berarti berhasil. Jika panggilan tidak berhasil, kode status HTTP tidak sama dengan 200. Pengecualian muncul dan dicetak ke jendela terminal. Sekali lagi, perhatikan penggunaan f-string untuk membuat pesan pengecualian. Kita dapat menguji kode pengecualian dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Selanjutnya kita akan review fungsi dari addbook. Mirip seperti dengan fungsi addToken, fungsi addbook menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah untuk membuat permintaan. Variabel R memanggil metode post untuk API buku. Data berasal dari variabel yang disebut buku yang ditentukan di bagian akhir program. Kita lihat John book ya sama. Jika panggilan tidak berhasil, pengecualian dimunculkan dan dicetak di jendela terminal. Kita dapat mengujinya dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Lalu kita akan meninjau kode yang memanggil kedua fungsi tersebut, di mana fungsi addOutToken sini getOutToken, di mana modul Faker diatur ke variabel bernama fake, for loop kemudian berisi iterasi 100 kali. Variabel i digunakan kemudian dalam loop untuk mengatur nilai kunci ID untuk setiap buku baru dari 4 hingga tidak termasuk 104. Selanjutnya, 3 variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari modul Faker, yaitu fake title, fake author, dan fake ISBN. Dan ingat bahwa parameter payload untuk buku API memerlukan JSON dalam format berikut. ID no, string, information string. Terakhir, fungsi addbook dipanggil dengan meneruskan variabel buku dari dan APK. Karena addbook adalah bagian dari loop, maka akan dipanggil 101 kali, masing-masing 1 kali untuk ID buku 4 hingga 105. Selanjutnya kita akan menjalankan verifikasi program add100random-books.py. Mana kita harus mendapatkan hasil yang serupa dengan yang berikut meskipun judul buku dan nomor ISBN yang kita miliki identitas palsu yang berbeda. Baik, kita langsung ke langkahnya, yaitu kita pertama-tama kita ubah ke sini. Copy. Paste. Ya, langsung kita copy saja. Salin. Kita paste, lalu kita enter. Berhasil. Baik, kita kembali ke Spoolberry untuk melihat apakah buku sudah ditambahkan. Besar. Kita refresh.
Ya, kita lihat sudah ditambahkan 100 buku secara acak. Kita tunggu. Ya, betul, sudah ditambahkan. Lalu, ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menambahkan 100 buku selanjutnya? Baik, kita buka ini. Kita ubah dari 105 jadi 200 menuju 206. Kita running. Lalu kita kembali ke ini. Mari kita lihat. Baik, tadi saya salah, kita kembali lagi. Kita download file yang tadi. Baik, kita refresh ulang. Ya, kita lihat sudah ditambah sampai 205. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.